Kita akan memuji Tuhan dengan puji-pujian selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga yang bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak dalam palungannya. Salam. Jemaat, saya persilakan untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah pranatal ini dan juga menutup tahun pelayanan persekutuan keluarga besar Akola di tempat ini. Sekarang kita berada di hadapannya. Untuk itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan bahwa pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus pada saudara-saudara. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan ayat yang kedua, hai mari berhimpun. Hai Mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Tuhanmu. Kita menyanyi dalam Kidung Jumat nomor 119 ayat 1 dan 2. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Kita akan menerima petunjuk hidup baru dalam Titus pasal 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kidung Jumat 119 ayat 3 dan ayat yang keempat. Hai dunia, gembiralah, menyambung dari pujian yang tadi. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera-Mu berkah berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Pasal 13 ayat 33 hingga aja yang ke-37. Injil Markus pasal 13 ayat 33 hingga yang ke-37. Tuhan atas bacaan dan permohonan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan sapa melalui Putra Yesus Kristus Juru Selamat kami dan Roh Kudus yang senantiasa hadir melengkapi kehidupan kami.
Kami menaikkan syukur kami padamu ya Tuhan, karena begitu besar cinta, rahmat, dan kasih-Mu kepada kehidupan kami, sehingga kami sebagian keluarga besar persekutuan Apla yang merantau di Sorong di saat ini boleh kembali memuliakan Engkau, memuji Engkau, dan juga merayakan Pranatal dan tutup tahun pelayanan kami di hari ini. Kami mengucap syukur karena sepanjang tahun ini Tuhan masih menjaga kehidupan kami, menaungi kami, menjaga kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan di saat ini Tuhan, Alkitab kami telah terbuka, firman-Mu telah terbuka, dan kiranya firman yang boleh kami terima di hari ini dan juga perenungannya boleh menjadi pedoman dan pelita dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 13 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-37. Kita akan baca secara berbalasan. Saya baca ayat 33, jemaat baca ayatnya ke-34, begitu pun seterusnya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi cepat. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, perenungan saat ini saya beri judul juga seperti kata kunci yang tadi kita baca dalam pembacaan kita, yaitu berjaga-jagalah. Ya, mungkin dari kita semua mungkin sudah sering dengar khotbah atau perenungan firman tentang berjaga-jagalah. Salah satu pembacaan yang mainstream yang sering kita baca, kita sering dengar baik dalam khotbah maupun perenungan-perenungan dalam berbagai media ya. Ya, namun di sini saya membawakan lagi, mengingatkan kembali tentang inti dari pembacaan ini yang mungkin kita akan bisa jadikan pedoman kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya di tahun yang akan datang. Ya, baik. Banyak budaya, agama, dan ras di dunia ini yang memiliki cara perhitungan waktu. Ya, orang Cina punya cara perhitungan waktunya sendiri, sehingga mereka ada yang namanya tahun baru Imlek atau tahun baru Cina. Itu juga saudara-saudara kita yang di sebelah di Muslim juga ada punya perhitungan waktu, kalender waktunya sendiri, yaitu mereka merayakan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Ya, kita juga merayakan yang secara universal, atau pada umumnya, yaitu tanggal 1 Januari setiap pergantian tahun. Nah, orang Kristen juga punya tahun barunya sendiri, ya, dimulai dari masa Advent, masa penantian. Advent artinya penantian, untuk menantikan Kristus, untuk menyambut Natal, dan juga habis itu masuk ke sesuai dengan kalender gerejawi, itu masuk ke perayaan Epifani, dan juga masuk ke lingkaran Paskah. Setelah Paskah diteruskan dengan Pentakosta. Begitu juga kembali ulang lagi ke masa Adventus, Epifani, dan seterusnya. Nah, pembacaan firman kita pada siang hari ini mempunyai satu kata kunci yang tadi saya sudah sebutkan di awal, yaitu berjaga-jagalah. Nah, kata kunci ini diulang sama penulis kitab Markus sampai 4 kali. Nah, kenapa kita harus berjaga-jaga? Sebagai orang Kristen, kenapa kita dituntut punya sikap untuk berjaga-jaga, untuk berwas-was? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menjawab, atau anak-anak mungkin ada sendiri.
Kenapa kita sebagai orang Kristen dituntut punya sikap untuk berjaga-jaga? Ya, karena kita tidak tahu kapan juru selamat, kapan Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Masalahnya adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen ini memaknai sikap berjaga-jaga ini. Ya, saya selalu terkesima dan saya selalu kayak amazed ya. Tidak bisa berkata-kata begitu ketika ada orang-orang Kristen yang mengaku bahwa dia punya kemampuan khusus untuk menafsir. Bahkan ada mungkin orang-orang Kristen yang mengaku bahwa dia sudah pernah ke neraka, dia sudah pernah bertemu Kristus. Nah, itu saya tidak menyalahkan mereka, itu mungkin pendalaman rohaninya kan kita manusia berbeda-beda. Tapi saya selalu terkesima dengan mereka. Sampai ada beberapa kelompok orang Kristen yang bisa menafsirkan kapan Kristus datang kembali, kapan Juru Selamat datang kembali, atau kiamat. Nah, kelompok-kelompok ini, kelompok Kristen ini sudah ada sebenarnya dari zaman dulu di sepanjang sejarah kekristenan. Bahkan sampai sangat ekstrim ya. Mereka mencoba menerka tanggal kedatangan Tuhan berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang mereka cocok-cocokkan sendiri. Ya. Misalnya pada tahun 1844 ada seorang hamba Tuhan, mantan hamba Tuhan namanya William Miller. Dia ini punya sebuah sekte yang bahkan sudah ada sampai di Yogyakarta. Dia jadi pemimpinnya, di mana dia mengharuskan pengikutnya untuk menjual semua kekayaan mereka, karena mereka meyakini bahwa tahun depan itu Kristus akan datang. Jadi dia suruh pengikut-pengikutnya untuk menjual semua harta bendanya, dikasih kepada orang miskin, karena tahun depan sudah kiamat. Nah, akhirnya setelah tahun depan Kristus tak kunjung datang, banyak yang kecewa, ada yang sampai bunuh diri karena hartanya sudah habis. Ya. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen ini memahami sikap berjaga-jaga yang benar, sikap yang baik, apa yang harusnya kita miliki sebagai orang Kristen untuk bisa menanggapi apa sih kita harus berjaga-jaga kayak gimana sih? Yang pertama adalah kita harus menerima dan memahami bahwa orang ini hidup di dunia rawa payah, hidup di mana tidak mungkin tidak ada masalah, pasti ada masalah, baru keluar dari pintu juga ada masalah. Nah, caranya kita bagaimana menyikapi masalah itu adalah kita menghadapi. Perang itu sudah ada sejak dahulu, bahkan sampai sekarang Palestina dengan Israel kelar rebutan. Kemiskinan, kebobrokan, semua masalah di dunia ini ada, dan itu yang kita hadapi sehari-hari. Jadi itu orang bersikap yang harus pertama-tama menyangkal segala macam masalah yang ada yang kita jalani. Kemudian yang kedua adalah jangan panik dan jangan menyerah. Ya, hadapi semua keburukan dengan tenang. Semua masalah kita hadapi dengan tenang. Masalah dan cobaan bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Kepanikan dan sikap menyerah tidak akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Bayangkan kalau orang misalnya berenang, kita contoh kalau kita berenang, kalau orang panik, orang tidak tenang, orang bisa tenggelam. Tapi coba orang tenang, orang bikin, orang ingat-ingat cara berenang yang baik, pasti orang akan tenggelam. Tapi kalau orang panik, orang sudah keburu tenggelam. Kemudian yang ketiga, kita harus pahami kembali bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghancurkan dunia, tapi untuk memulihkan dan memperbaharuinya. Dalam Wahyu 21 ayat 5 menegaskan bahwa aku menjadikan segala sesuatu baru, seperti tanah liat yang kita koyak-koyak dan kita bangun kembali. Kemudian yang keempat adalah ketahuilah bahwa Kristus datang kembali
bukan hanya sebagai hakim saja, tetapi ia juga tetap sama seperti 2000 tahun yang lalu. Ia masih penuh kasih, penuh cinta, penuh pengampunan. Di samping itu dia tetap menjadi hakim. Kita seperti contohnya seorang ayah yang menasihati anaknya. Ya dia marah-marah, tetapi anaknya tahu kalau ayahnya itu marah-marah karena dia mengasihi anak-anaknya. Ya, Kristus akan datang kembali. Ya, saat ini kita merayakan Kristus yang datang 2000 tahun lalu. Nanti kita akan merayakan kembali Kristus yang akan datang kedua kali. Itu pasti. Jadi persiapkan diri. Tiap tahun itu kita harus persiapkan diri. Mau nanti tahun 2024, 2025, 2026, kita harus persiapkan diri kita menjadi orang Kristen yang baik. Jangan panik, jangan pula terlena. Bertahanlah di dalam keburukan hidup, sebab kita yakini dan imani Kristus akan kembali, dan kita akan merayakan Natal bersama Kristus ketika kita beriman dan betul-betul percaya kepada Tuhan. Amin bagi kita yang merayakan Natal di hari ini, dan amin bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan perenungan kita. Umat Kristus yang terkasih, demikian perenungan singkat dan juga pelayanan firman. Mungkin ada yang mau isi pujian anak-anak. Pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Semoga pujian dan syukur kami bermakna bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dia yang sempurna telah memelihara dan membebaskan kita dari malapetaka. Biarlah Tuhan semesta alam menjadi saksi terhadap syukur kita, bukan kekurangan, melainkan kita diberkati dengan segala berkat yang daripada Allah. Nyanyian di jemaat nomor 99 ayat 1 dan ayat yang kedua, kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta
dan syafaat mungkin dari keluarga atau dari jemaat ada yang ingin didoakan? Dari keluarga tidak ada? Ya? Mari jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali lagi kami berseru kepadamu ya Tuhan. Putus-putusnya dan tak henti-hentinya kami naikkan syukur kami karena pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami, terkhususnya tadi firman yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan bersama, di mana kami belajar untuk tetap berjaga-jaga untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mengucap syukur karena 2000 tahun yang lalu Tuhan mau datang kepada kami menjadi pedoman kami, menjadi Tuhan yang menyelamatkan kami atas segala dosa-dosa kami. Dan di saat ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu karena begitu besar kasih-Mu di sepanjang tahun ini sehingga kami semua masih berada di sini, masih bisa melakukan segala aktivitas kami, masih di dalam pekerjaan kami, di dalam segala pergumulan kami, pergumulan hidup kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang mempunyai hidup, Tuhan semesta alam yang menjaga melindungi kami dimanapun kami berada, dan di tengah-tengah persekutuan yang kami naikkan syukur juga Tuhan karena kami telah memberikan persembahan yang tidak seberapa ini, namun kiranya persembahan ini berfungsi dan juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam pelayanan kami untuk seterusnya. Kami mengucap syukur karena Tuhan di sepanjang tahun ini Tuhan pun telah menyertai kami sehingga kami selalu bersedia menyempatkan waktu kami untuk kembali datang beribadah di dalam persekutuan ini, dan kami memohon kepada Tuhan kiranya Engkau juga memberkati kami di tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan atas lahir-Mu di dunia, dan kami semua bersama-sama bersuka cita dan menyambut Engkau dan berjaga-jaga untuk kedatangannya kedua kali. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pimpinan yang tertinggi hingga yang terkecil. Kiranya Tuhan mau memanfaatkan mereka sebagai perluasan gereja-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka agar mereka diberi kebijaksanaan untuk memimpin kami rakyat-Mu. Dan di saat ini Tuhan, kami mau menaikkan segala pergumulan kami masing-masing di tengah-tengah keluarga kami, baik pergumulan pekerjaan, jodoh, dan apapun Tuhan yang kami gumuli. Tuhan mau mendengarkan, Tuhan mau memberikan sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan di hari ini. Kami mengucap syukur yang tak putus-putus dan tak henti-hentinya dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 120, Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Makna Natal. Di sini pula di persekutuan keluarga besar Aplah kita diutus untuk memberitakan makna Natal dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan di segala waktu, di semua tempat dan fungsi kita. Kristus Putra Allah memberi sukacita dengan kehadirannya di tengah kita dan memberimu damai-Nya. Kiranya dengan kasih Tuhan yang lembut selalu merangkul kita,
Kiranya mata tak terbatas dari Tuhan senantiasa menilik dan mengawasi kita. Kiranya hikmat pengetahuan dari Tuhan selalu menjadi sumber berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kasih karunia Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat merayakan peran atau kerukunan keluarga besar Apela di Kota Sorong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Juga pelayanan yang ada dan kiranya menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan mempercayakan anak-anaknya bekerja di ladang Tuhan.